Iya, betul. Jadi kita bikin itu 21 kostum, 20-nya itu untuk talent-talent yang nanti dipakai di opening ceremony, dan satu juga itu buat special talent, yaitu Mas Igets yang badannya keren banget tuh. Spesial untuk dibikinnya itu satu kostum itu memang spesial buat dia. Kira-kira untuk membuat 21 seragam kaca ini berapa lama sih pembuatannya? Oke, kalau untuk pembuatannya sendiri totalnya itu 2 bulan. Pertama kita bikin sampel dulu. Sampel itu tuh sekitar 1 minggu untuk bikin sampel sampai jadi dengan tim. Dan setelah udah jadi sampel, kita langsung fabrikasi. Begitu dari mungkin udah oke, dari sampelnya udah oke, kita langsung fabrikasi untuk sisanya. Sisanya itu tuh sekitar 1 bulan 3 minggu lah, 1 bulan lebih 3 minggu untuk mengerjakan sisanya. Kira-kira pembuatannya ini dilakukan sendiri atau bagaimana? Ini ada bantuan sama lain? Iya, jadi kalau untuk pembuatan sendiri kita kolaborasi sama 2 tim lainnya, yaitu Awan Merah sama Yumaki Monster dari Yogyakarta. Dan serunya di sini kita bikin di workshop masing-masing untuk part-partnya. Kayak untuk Yumaki Monster itu di bagian tangan, untuk dari Awan Merah itu di bagian kaki sama wig, untuk bagian saya itu sisanya. Cosplay Gatot Kaca ini jadi yang tersulit dari sepanjang Mas Rian Pak jadi cosplayer gitu? Kalau tersulit sih enggak, tapi terbanyak iya, tergila untuk projectnya iya. Maksudnya berat kostumnya. Ya, berat kostumnya semua yang satu set ini ya. Satu set ini sekitar 6 kiloan, 6 kilo 7 kilo. Jadi nggak berat sebenarnya karena kita pakainya foam. Karena dari awal juga kan kita cari tahu dulu ini kostumnya untuk apa, keperluannya seperti apa. Nah, itu kita desain lagi. Oh, keperluannya untuk opening ceremony. Jadi kita harus cari bahan yang bisa fleksibel, di mana itu nanti 20 cosplayer bisa langsung tanpa masalah untuk maju ke depannya. Jadi kita pakai Eva Foam, dan Eva Foam itu lebih ringan lagi. Apakah bahannya Gatot Kaca ini hanya Eva saja atau apa ada bahan lain? Kalau untuk bahannya sendiri ini di sini ada Eva Foam plus sama resin. Resin sendiri pun kita bikin dari 3D print resin, dan juga kita desain sendiri untuk bintang di dadanya, karena kita bagaimana caranya itu bikin bintang ini bisa memancarkan cahaya dan tetap kelihatan bagus, jadi kita pakai resin. Setelah itu kalau untuk prosesnya sendiri pun kita fabrikasinya itu dengan teknologi yang sudah cukup advance untuk bikin kostum, yaitu pakai laser cutting. Dari laser cutting sendiri itu kita bikin sampel dulu satu modelnya. Setelah sudah jadi, kita pecah lagi polanya, terus kita pindah ke Adobe Illustrator untuk di tracing. Setelah itu baru kita pakai laser cutting biar proses lebih presisi dan rapi. Ada pesan nggak buat cosplay yang mana yang penting masih takut-takut nih Pak mau cosplay Mobile Legends atau karakter yang selain Gatot Kaca gitu? Kalau untuk cosplayer nggak usah takut lagi kalau misalkan mau kostum dari Mobile Legends. Tapi kayaknya sih mereka juga udah banyak yang punya kostum Mobile Legends ya. Karena di Mobile Legends sendiri itu udah banyak event-eventnya dan banyak juga perlombaan-perlombaan cosplaynya, dan juga hadiahnya pun memang nggak main-main sih dari Mobile Legends. Jadi udah kalau untuk teman-teman ya dibikin lebih maksimal lagi. Di saat ada lomba udah ready gitu kostumnya dan bisa di ajang perlombaan di Mobile Legends.